Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membuat sistem untuk tiket bioskop. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Bahasa Pemrograman PHP. Nama saya Frasboy Pariniwan Tambun. Nama saya Fahmi Yusuf Alamsyah Siregar. Nama saya Adia Wiyah Kartini. Nama saya Monalisa Sibuan. Nama saya Angelina Putri. Nama saya Sitilo Jarum Putih. Nama saya Fazlika Naza Kirana. Nama saya Dimas Surya. Baiklah, selamat menyaksikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang double linked list, di mana setiap elemen node memiliki dua penunjuk atau disebut dengan pointer. Yang pertama ada next, menunjuk ke node setelahnya. Yang kedua frap, menunjuk ke node sebelumnya. Yang ketiga kelebihan, atau navigasi bisa dilakukan dua arah seperti maju dan mundur. Sangat mudah jika ingin menghapus node tertentu, karena kita langsung tahu siapa tetangga di depan kita dan di belakang kita. Kekurangan memerlukan memori lebih besar karena menyimpan satu pointer tambahan atau disebut dengan frap pada setiap node. Circular linked list adalah variasi linked list di mana node terakhir menunjuk kembali ke node pertama atau tidak ada nol di akhir. Bentuk membentuk lingkaran loop. Kelebihan, kita bisa mengakses semua sampai ujung. Kita otomatis kembali ke awal tanpa perlu mencari ulang dari head. Kekurangan, berisiko terjadi infinite loop, perulangan tanpa henti. Jika logika pemrograman tidak memberikan kondisi berhenti yang tepat saat menelusuri data. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan algoritma sistem antrian bioskop atau circular line list. Yang pertama, mulai program. Siapkan dua penunjuk, yaitu front untuk menunjuk penonton paling depan dan rear untuk penonton paling belakang. Awal antrian kosong sampai front sama dengan rear sama dengan 0 dan side sama dengan 0. Yang kedua, tambah penonton atau NQA. Buat data penonton baru atau ID tiket, lalu nama. Jika antrian kosong, jadikan node baru sebagai front dan rear, lalu hubungkan ke dirinya sendiri atau circular. Jika tidak kosong, sambungkan node baru ke belakang atau rear, ubah rear ke node baru, lalu pastikan rear dan next kembali ke front. Lalu tambah jumlah antrean atau size plus. Yang ketiga, layani penonton atau DQ. Jika antrian kosong, sampai tampilkan pesan gagal. Lalu jika hanya satu penonton, hapus node tersebut, set front sama dengan rear sama dengan 0. Jika lebih dari satu, pindahkan front ke node berikutnya dan hubungkan rear dan next ke front baru. Lalu kurangi size. Yang keempat, lihat penonton depan atau peak. Jika kosong, sampai tampilkan pesan, dan jika tidak, sampai tampilkan data pada front. Yang kelima, cek kondisi antrian. Jika front sama dengan 0 sampai antrian kosong, dan jumlah antrian diambil dari size. Yang keenam, ada rotasi antrian atau rotate K kali. Jika antrian kosong sampai tidak dilakukan apa-apa. Ulangi sebanyak K kali. Geser front ke depan berikutnya. Lalu geser rear juga mengikuti. Efeknya, penonton depan pindah ke belakang. Yang ketujuh, tampilkan seluruh antrian atau display. Jika kosong, sampai tampilkan pesan, dan jika tidak, mulai dari front. Tampilkan satu persatu hingga jumlah yang ditampilkan sama dengan size. Lalu hindari loop tanpa akhir karena circular. Yang kedelapan, ada validasi. Setiap operasi DQ atau peak harus dicek dulu apakah kosong. Jika kosong, sampai tampilkan pesan, antrian kosong, operasi tidak dapat dilakukan.
Yang kesembilan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan flowchart sistem antrian bioskop menggunakan sirkular linked list. Tadi saya sudah menggambar tapi tidak ke record. Jadi saya di sini akan menjelaskan saja. Nah, di sini sistem ini menggunakan struktur data sirkular linked list, di mana node terakhir terhubung kembali ke node pertama sehingga membentuk lingkaran. Di awal program terdapat dua pointer, yaitu front sebagai petunjuk depan dan rear sebagai petunjuk belakang. Awalnya antrian kosong dengan nilai front dan rear sama dengan 0 serta size sama dengan 0. Menu program memiliki beberapa menu utama, yaitu tambah penonton, layani penonton, lihat penonton depan, cek kondisi antrian, rotasi antrian, dan menampilkan seluruh antrian. Pada proses equique, kita menambahkan penonton ke dalam antrian. Jika antrian kosong, dan baru akan menjadi front dan rear. Jika tidak kosong, node ditambahkan ke belakang. Setelah itu size akan bertambah. Pada proses dequique, kita melayani atau menghapus penonton paling depan. Jika antrian kosong, maka operasi tidak bisa dilakukan. Jika hanya ada satu data, maka antrian dikosongkan. Jika lebih dari satu, maka front akan maju ke data berikutnya. Yang peak digunakan untuk melihat data penonton paling depan tanpa menghapusnya. Cek antrian, menu ini digunakan untuk mengetahui apakah antrian kosong atau untuk melihat jumlah penonton. Rotasi antrian berfungsi untuk memindahkan penonton depan ke belakang sebanyak jumlah tertentu sehingga antrian berputar. Display digunakan untuk menampilkan seluruh data antrian, mulai dari depan hingga ke depan lagi. Setiap operasi penting seperti dequique dan peak harus memastikan antrian tidak kosong. Jika kosong, maka akan muncul pesan bahwa operasi tidak dapat dilakukan. Sistem ini mempermudah pengelolaan antrian dengan struktur sirkular linked list yang efisien. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang antrian penonton. Yang pertama, struk penonton, yang di dalamnya ada ID, tiket, nama, next. Artinya, setiap node penonton mempunyai ID tiket atau nomor tiket, nama penonton, next, penunjuk kode berikutnya. Variabel global, yang di dalamnya ada front itu depan antrian, rear itu belakang antrian, size itu jumlah data. Front itu sama dengan orang pertama atau yang dilayani terlebih dahulu. Rear itu sama dengan orang terakhir, size itu sama dengan jumlah penonton di dalam antrian.
Yang ketiga, NQ atau ID dan nama. Fungsinya untuk menambahkan penonton ke belakang antrian. Jika antrian kosong, front sama dengan rear sama dengan node baru, next menunjukkan ke dirinya sendiri atau circular. Jika tidak kosong, node baru ditambahkan di belakang rear. Rear, next sama dengan front supaya tetap melingkar. DQ atau menghapus antrian. Fungsinya untuk melayani atau menghapus penonton di depan. Jika kosong, tidak bisa dihapus. Jika hanya satu data, semua jadi nol. Jika lebih dari satu, front pindah ke node berikutnya. Rear next diarahkan ke front baru. Selanjutnya, yang kelima, Fig, melihat data depan, menampilkan penonton paling depan tanpa menghapus, digunakan untuk cek siapa yang akan dilayani. Keenam, MVT, cek kosong, mengembalikan nilai, true kalau kosong, false kalau ada isi. 7, rotate atau K, sama dengan rotasi antrian, menggeser posisi antrian sebanyak K kali, front maju ke depan, rear ikut menyesuaikan. Contoh, A sama dengan B sama dengan C, rotati 1 sama dengan B sama dengan C sama dengan A. 8, display, menampilkan semua data, menampilkan seluruh antrian dari front, look sebanyak size atau karena circular output. 1 sama dengan nama ID, yang kedua ID sama dengan nama. Kesimpulan, Pseudocode ini menggunakan circular linked list, menerapkan konsep Q atau people first in first out, and cocok untuk antrian bioskop. Hai teman-teman, di sini saya sudah membuat kode pemrograman dari Pseudocode sebelumnya. Yang pertama di sini ada PHP, yaitu kode ini untuk memulai pemrograman PHP. Kemudian di sini ada kode untuk membuat struk penonton atau node. Selanjutnya di sini ada kode untuk mengelola antrian. Dan yang terakhir di sini ada kode untuk membuat fungsi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan kode pemrograman. Di sini teman saya sudah buat teman-teman, mendeklarasikan node-nodenya. Saya akan melanjutkan dari sini teman-teman, yaitu membuat persabangan dan nanti juga ada fungsi-fungsinya juga teman-teman. Jadi di sini ada bukan fungsi, ini adalah persabangan. Jadi jika saat kita buka data yang ada di front dan hasilnya 0, maka nanti komputer akan melakukan kode berikutnya teman-teman. Nah, nanti komputer akan buka data di front, lalu diisikan dengan new node. Lalu buka data di rear, lalu isikan dengan new node. Lalu nanti new node-nya membuka di data next-nya di sini. Lalu diisi dengan ini teman-teman. Lalu ini kondisi lain jika. Kemudian di sini juga ada komputer membuka data di size, lalu diisi dengan ini dan ditambah dengan 1. Lalu komputer akan menampilkan kalimat ini teman-teman, penonton, lalu disambungkan dengan variabel nama, lalu disambungkan lagi dengan berhasil ditambahkan. Kemudian kita nanti buat fungsi public function DQ, yaitu untuk ini teman-teman, jika antriannya kosong. Nanti komputer akan menampilkan kalimat ini, lalu disambungkan dengan variabel ini teman-teman.
Lalu di sini ada percabangan lagi. Ini percabangan untuk mencek jika kosong atau ingin menghapus objek. Di sini teman-teman, ini untuk menghubungkan kembali ke node pertama. Maka akan terjadi nanti circular linked list. Dan ini juga teman-teman sama tadi sebelumnya. Lalu kita buat lagi fungsi yang ini, fungsi yang kedua, yaitu pick. Di sini jika saat komputer membuka data di front dan hasil 0, maka komputer akan melakukan kode berikut. Ini teman, kode ini. Ini kita buat lagi fungsi, ini fungsi untuk menghapus atau jika untuk menghapus ya teman-teman. Lalu kita buat lagi fungsi untuk merotate atau memutar. Ini jika saat komputer membuka data di front dan hasilnya 0, dan saat dia membuka data di size dan itu lebih kecil dari 2, maka nanti komputer akan melakukan kode berikut. Sampai sini ya teman-teman kodenya. Ini. Dan dibuat lagi fungsi di sini. Fungsi untuk menampilkan atau display. Jika komputer membuka data di front dan hasilnya sama dengan 0, maka komputer akan melakukan kode berikut. Baik teman-teman, sampai sini. Nanti selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan antrian melingkar atau circle queue. Pengisian antrian NQ memasukkan 3 penonton secara berurutan. Andi nomor 101 dan Budi nomor 102 dan Cici 103. Posisi di depan saat ini adalah Andi. Kedua, pengecekan atau pick menampilkan siapa yang sedang berada di urutan paling depan tanpa menghapusnya atau Andi. 3, rotasi atau rotate menggeser urutan sebanyak 1 kali karena sifatnya melingkar. Andi yang tadinya di depan pindah ke posisi paling belakang sehingga Budi sekarang menjadi yang terdepan. 4, pelayanan atau DQ menghapus atau melayani penonton yang berada di posisi paling depan setelah rotasi, yaitu Budi. Kelima, hasil akhir. Antrian menyisakan 2 orang dengan urutan baru. Cici di depan dan Andi di belakang. Oke. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian dari video pembahasan kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.